action, let's go. trouble 찾으러. A few moments later. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Al-Rasyidun berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf, Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Ibu kotanya Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin. Ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati, mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintah dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Selain kepemimpinan turun-temurun, pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik, pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk melakukan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawai Palestina dan Mesir. Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintah dari Madinah ke Damaskus. Yazid bin Muawiyah memimpin perluasan ke wilayah barat daerah Biantium. Dinasti ini telah menggapai berbagai kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Pasukan pengepung Konstantinopel dapat ditarik. Beliau mendirikan Departemen Pencatatan, Diwan Al-Khatam, mendirikan pelayanan pos Diwan Al-Barid. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan diatur secara teknis dengan pengangkatan seorang pejabat khusus, yaitu Sahib Al-Khorat. Penambahan wilayah kekuasaan diperluas pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Al-Malik, yaitu pada 86 sampai 96 Hijrah atau 705 sampai 715 Masehi. Keadaan dalam negeri dalam kondisi aman, semua permasalahan bisa teratasi pada masa Abdul Al-Malik bin Marwan 65 sampai 86 Hijrah atau 685 sampai 705 Masehi. Begitu kemajuan peradaban dapat dicapai khususnya pada bidang politik di masa Walid bin Abdul Al-Malik 86 sampai 96 Hijrah atau 705 sampai 715 Masehi. Walid bin Abdul Al-Malik berusaha memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Afrika Utara, yaitu Al-Khasa dan Spanyol Andalusia. Gigihan dan keberanian Panglima Perang Musa bin Nusair dapat membuka peluang untuk melakukan langkah memperluas wilayah dengan mengirim Tariq bin Ziyad untuk merebut Andalusia. Khalifah ketiga yang besar pada dinasti ini adalah Umar bin Abdul Al-Aziz 99 sampai 101 Hijrah atau 717 sampai 719 Masehi. Ia terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya. Di Madinah ia menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama, khususnya bidang hadis. Pada awalnya dia pejabat yang kaya raya. Ketika menjadi khalifah berubah menjadi orang yang zuhud, bekerja keras, sederhana, dan berjuang tangguh. Umar bin Abdul Al-Aziz memiliki kebajikan pemerintahan yang mendukung pada kemajuan. Ia memerintahkan pengumpulan hadis. Ia mampu mendamaikan antara Muawiyah, Kharaj, dan Syiah. Pemerataan kemakmuran diberikan melalui santunan pada fakir miskin. Ia mampu menciptakan kesatuan muslim secara umum. Selain itu, pajak dapat dikurangi. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami perpecahan. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah, seperti rongrongan dari keluarga Abbasiyah. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abdul Al-Abbas Al-Safa dari keluarga Abbasiyah dalam pertempuran di Sungai Zab. Sekitar 300 orang lebih anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwan bin Muhammad mencari perlindungan. Ia berharap memperoleh perlindungan di barat, namun tertangkap di Sungai Nil. Tinggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus, namun ada satu orang yang selamat.
dari proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah. Ia dapat lolos dengan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya pemerintahan Islam didirikan di Spanyol. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan di antaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. A. Pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Al-Rasyidin yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, wali atau amir yang diangkat oleh khalifah. Lembaga dan departemen seperti Alkitab, Al-Hajib dan Diwan dapat terbentuk di tingkat pemerintahan pusat. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa Diwan dan departemen, yaitu 1. Departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur adalah Diwan Al-Rasail. 2. Lembaga atau pencatatan yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah adalah Diwan Al-Khatam. 3. Departemen yang mengelola pendapatan negara adalah Diwan Al-Kharaj. 4. Layanan pos dan mengirimkan informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dikelola oleh Diwan Al-Barid. 5. Lembaga departemen pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer adalah Diwan Al-Jun. B. Hukum. Al-Qadha adalah Al-Hizbah dan Muzalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qadhi dan Al-Hizbah. C. Sosial. Hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Dome of the Rock di Jerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. D. Ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan ekonomi diperbagi pada masa pendirian dinasti ini. Seorang kadi bersifat independen dan dapat memutuskan satu perkara dengan leluasa, termasuk menjadikan pejabat negara. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya bangunan masyarakat Muslim yang rapi, khususnya pada aspek kerukunan antar umat beragama. Kerukunan sosial masyarakat merupakan dampak dari wilayah kekuasaan yang luas. Hal ini terjadi pada aspek sosial, budaya, dan agama.